Ya, baik. Kalau kita bicara konvensional itu kan sebenarnya sejak Indonesia sudah merdeka itu kita menggunakan paradigma. Ini paradigma cara pandang itu konvensional, kan gitu. Dan itu legal. Sampai hari ini pun utang negara kita juga berbasis riba juga, konvensional juga. Tetapi saya melihat bahwasanya kalau kita bicara spiritual finance ada namanya tujuan. Kalau di konvensional itu apapun selagi tidak melanggar, selagi legal ya boleh-boleh saja, kan begitu. Bahkan yang lucu misalkan seperti ini di DKI itu Pemdanya itu punya saham bir, saham minuman. Ya legal, tidak ada persoalan. Dan perusahaan-perusahaan minuman keras pun itu juga ada di pasar modal dan itu legal. Itu legal. Okay. Terakhir saya lihat itu cukup besar kalau kita mau belanja untuk sahamnya ya. Nah kalau kita bicara spiritual, kita bicara ada prioritas. Berapa lama sih kita bisa hidup? Katakanlah 70 tahun, itu udah bonus kan? Usia Nabi 63 tahun Hijriah. Berarti sudah bonus. Setelah itu apa? Selesai. Kalau kita yang mempercayai adanya akhirat, berarti suatu hari kita akan melampaui, ada sebuah alam lagi akan kita lewatin. Pertanyaan adalah, sudah siap nggak sih kita ketika kita nanti mati? Sudah bawa bekal apa saja, ya kan? Kalau kita bicara itu kan ketika kita meninggal, menurut hadisnya itu ada 3 hal. Pertama, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya adalah, ada ilmunya nggak kita? Oke, ilmu nggak ada duitnya nggak? Ya nggak juga. Anak kita bagaimana? Selesai. Kita bicara bab duit, bicara uangnya, berarti ada prioritas-prioritas. Kalau misalkan kita tekniskan lagi kepada bicarakan yang namanya manusia, akil balik, dia punya duit, wajib haji. Berarti prioritas kita haji dulu dibandingkan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di tujuan itu di konvensional itu bebas apa saja, lagi tidak melanggar, legal begitu. Kalau di spiritual finance itu ada prioritas. Ada 1, 2, 3-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung. Yang kedua adalah kalau di konvensional itu tadi saya bilang ada proses legalnya. Kalau di spiritual finance tidak bertentangan dengan hukum Allah. Apapun agama kita hari ini pasti ada suatu larangan yang tidak boleh dilanggar. Berarti spiritual itu tidak boleh melanggar aturan Tuhan, baik sunatullahnya atau sunnah Allahnya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah bicara investasi. Kalau di konvensional bebas, ya kan? Tapi kalau di spiritual finance, ya tadi kembali sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Tuhan. Lalu yang terakhir orientasinya. Kalau kita bicara konvensional ya memang duniawi, tok gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita bicara spiritual ya ada akhirat. Bahwa ketika saya sholat, ketika saya bersedekah, ketika saya melakukan sesuatu itu tidak serta-merta cuma bicara duniawi. Tapi ada maknanya, ada pahala atau dosanya. Ada dosa jariah, ada pahala jariah. Kira-kira seperti itu. Kalau kita menyampaikannya salah, ini akan terus jadi multi level jariah yang salah. Tapi kalau kita menyampaikan benar, insya Allah kita akan dapat terus multi level pahala yang terus berkembang dan seterusnya. Kalau kita bicara patokannya ya agama dulu. Nah jadi gini, coba deh sahabat tuh coba tarik napas. Tahan, lepaskan. Oke ya. Sekarang bicaranya begini, tarik napasnya itu saya tarik napas buat keluarga saya. 1. Saya tarik napas buat diri saya. Gitu kan. 2 ya. Saya tarik napas buat apalagi bangsa saya. Ya. Saya tarik napas buat agama saya. 4. Berarti kan ada 4 tarikan napas yang tidak sinkron. Bisa jadi 1 ini cuma sedetik, ini 2 detik, ini 3 detik, ini 4 detik. Kira-kira seperti itu kan. Tapi sekarang coba bayangkan kita dalam 1 tarikan napas. Itu sudah termasuk agama, sudah ada negaranya, sudah ada keluarganya, sudah ada bisnisnya, sudah ada pribadinya. Ada 5 dalam 1 tarikan napas. Sehingga ketika kita bicara tentang apapun itu, tidak melanggar agama, tidak melanggar negara, tidak melanggar keluarga, tidak melanggar bisnis, tidak melanggar diri kita pribadi. Kan asik. Berarti lebih komplit ketimbang saya sepakat negara legal boleh, tapi agama saya menolak. Masa saya harus menolak agama? Agama patokan nomor 1. Baru negara, baru bisnis, baru keluarga, baru pribadi. Dalam 1 tarikan apa? Itu spiritual finance.